Oke, selamat berjumpa kembali di channel Logika Kita. Ada beberapa masalah kehidupan yang mungkin kita harap bisa diselesaikan dengan mudah, atau kita harap memiliki benda ajaib yang bisa membantu menyelesaikannya. Sayangnya, tidak ada benda yang seperti itu. Tetapi ada beberapa trik psikologis yang dapat membantu kita saat menghadapi kesulitan, memperbaiki hubungan dengan orang lain, dan menemukan ketenangan pikiran. Berikut rahasia psikologis yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa membuat hidup kita lebih mudah, bosku. Nomor satu, mintalah bantuan kecil sejak kini untuk mendapat dukungan di masa depan. Seperti yang pernah ditulis seorang politisi dalam autobiografinya bahwa seseorang yang pernah melakukan sesuatu yang baik untuk kita lebih mungkin untuk membantu kita lagi nanti. Kamu dapat meminta bantuan orang yang hampir tidak kamu kenal. Misalnya, minta mereka meminjam pensil atau pena. Setelah ini, kemungkinan orang ini akan melakukan sesuatu yang lebih besar untuk kamu jauh lebih tinggi. Dan jika seorang kolega tidak menyukai kamu dapat meminta pendapat mereka tentang beberapa hal penting yang perlu diperbaiki. Ini akan menjadi pondasi yang baik untuk hubungan kamu di masa depan. 2. Gunakan satu kata untuk mencari tahu seseorang menyukaimu atau membencimu. Kamu tidak perlu mengajukan pertanyaan langsung untuk mengetahui apakah seseorang menyukaimu atau tidak. Yang perlu kamu lakukan adalah memilih kata tertentu yang mempresentasikan, dan setiap kali orang mengatakan kata tersebut atau sinonimnya, kamu dapat mengangguk dan tersenyum. Jika orang itu menyukaimu, maka akan mulai menggunakan kata tersebut semakin sering pada saat berbicara dengan kamu. Yang ketiga, punyalah permen karet untuk menenangkan diri. Menurut penelitian ilmiah, proses ini menurunkan tingkat kortisol atau hormon stres secara dramatis ya. Ada beberapa kemungkinan penjelasan untuk ini. Salah satunya adalah darah mengalir ke kepala dan kamu menjadi merasa lebih rileks. Perasaan yang menyenangkan saat mengunyah permen karet akan membuat kamu lebih bahagia dan lebih tenang. Selain itu, mengunyah permen karet dapat membantu mengalihkan perhatian kita dan menghilangkan kebiasaan buruk seperti makan ketika kita stres atau menggigit kuku. Trik psikologis dalam kehidupan yang keempat yaitu beritahu seseorang rahasiamu untuk meningkatkan hubungan. Cara yang baik untuk mendapatkan kepercayaan seseorang adalah dengan berbagi rahasia dengan mereka. Tentu saja kamu tidak harus memberitahu mereka tentang sesuatu yang sangat penting, terutama jika tujuan kamu adalah membangun hubungan yang baik. Penting untuk menunjukkan kepada orang ini bahwa kamu mempercayai mereka dan kamu berpikir bahwa penting bagi mereka untuk mengetahui sesuatu tentang kamu. Dengan cara ini, mereka akan merasa terhubung denganmu melalui rahasia tersebut. Yang kelima yaitu tawarkan dua pilihan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jika kamu membutuhkan seseorang untuk memilih atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan, tanyakan saja pertanyaan yang tepat. Jangan tanya mereka apakah mereka akan melakukannya atau tidak. Sebaiknya menawarkan mereka dua opsi. Misalnya, kamu perlu mendapat laporan dari kolegamu. Jangan tanya mereka apakah akan membawanya atau tidak. Tapi tanyakan pada mereka kapan mereka bisa memberikan laporan itu kepadamu, besok atau beberapa hari lagi. Nah, ini adalah bagaimana orang merasa bahwa mereka itu penting dan mendapatkan ilusi kendali atas suatu situasi. Yang keenam yaitu buat kesalahan untuk menjadi lebih menarik. Kamu mungkin selalu berusaha menghindari kesalahan, terutama karena kamu takut ditertawakan kan? Namun membuat kesalahan kecil bisa membuat kita lebih menarik di mata orang lain. Kesalahan membuatmu menjadi lebih manusia biasa, bukan orang yang ideal. Orang ideal biasanya ditakuti dan tidak terlalu disukai. Dengan begitu, orang lain tidak akan takut membuat kesalahan di hadapanmu yang akan membuat mereka lebih nyaman dan santai. Dan jika mereka juga menunjukkan bahwa kamu melakukan kesalahan, mereka mungkin merasa lebih baik dan kamu tidak akan tersinggung.
Pertama, kamu melakukannya sendiri, dan kedua, kamu memenangkan kepercayaan orang tersebut. Tapi jangan terlalu berlebihan juga ya. Kalau tidak, mereka mungkin mulai meragukan bahwa kamu bagus dalam hal apa yang kamu lakukan. Jadi lakukanlah kesalahan-kesalahan kecil yang wajar-wajar saja. Baik, yang ketujuh yaitu buat kesamaan dengan orang lain. Mereka akan lebih menyukaimu. Banyak orang yang tahu tentang gerakan mirroring, namun efek yang hebat dapat dicapai jika kamu secara verbal menandai kesamaan antara dirimu dan orang lain. Coba pikirkan tentang turis asing. Ketika mereka bertemu dengan penduduk asli di luar negeri, atau betapa menyenangkannya mengetahui bahwa kamu belajar di sekolah yang sama dengan orang lain itu. Kamu akan memiliki kecenderungan untuk lebih menyukai orang yang serupa. Yang kedelapan yaitu berikan pujian setiap hari. Berikan pujian dan ucapan hal-hal yang baik kepada orang-orang di setiap hari. Bahkan jika kamu berada dalam suasana hati yang buruk. Bahkan jika hari itu benar-benar buruk sekalipun. Pada awalnya itu memang akan sulit dan kemudian kamu juga akan terbiasa dan tidak perlu membuat dirimu terpaksa mengatakan hal-hal yang baik. Ini akan membantu orang lain agar bisa lebih menyukaimu. Lebih dari itu, saat kamu berlatih, kamu dapat mengatakan hal-hal baik tidak hanya kepada teman dan kolegamu, tetapi juga kepada orang-orang acak, karyawan toko, sampai dengan pengemudi taksi atau taksi online yang kamu tumpangi. Kata-kata ini membuat orang lain merasa lebih baik dan menciptakan getaran yang lebih baik. 9 yaitu jangan melebih-lebihkan perhatian pada diri sendiri. Kita terbiasa berkonsentrasi pada diri kita sendiri, dan ketika kita tidak terlihat sangat baik di pagi hari, kita berpikir bahwa semua orang akan memperhatikan. Tetapi pada kenyataannya ini tidak benar. Ini disebut efek sorotan. Kamu melebih-lebihkan pentingnya penampilan dan tindakan kamu untuk orang lain. Tetapi pikirkan saat-saat ketika kamu berada di luar kota. Kamu akan cenderung mengenakan pakaian yang nyaman dan tidak menghabiskan berjam-jam di depan cermin. Kamu juga makan apapun yang kamu inginkan. Jadi jangan berpikir dua kali tentang tindakan atau pakaianmu. Cobalah untuk mengingat pengalaman, perasaan santai dan nyaman dalam pikiranmu sehari-hari. Baik, itulah beberapa trik versi logika kita, trik psikologis yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Tetap bahagia dan selalu tersenyum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.